warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Uleni Zahra dengan NIM 111250634 dari kelas 1H. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dirma Tesnia di MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang bahasa baku yang meliputi definisi, ciri-ciri, dan fungsi, tantangan di era modern, serta solusi bagi generasi muda, khususnya Gen Z. Bahasa baku merupakan sarana utama kita dalam berkomunikasi dan menyampaikan pikiran. Di Indonesia, bahasa baku memiliki peran penting sebagai bahasa standar dalam konteks resmi seperti di pendidikan, pemerintahan, dan karya ilmiah. Namun, di era modern saat ini, penggunaan bahasa baku mulai tergeser oleh bahasa tidak baku, terutama karena pengaruh media sosial dan budaya digital. Kita sering melihat penulisan yang tidak sesuai ejaan, penggunaan kata campuran, dan singkatan yang tidak baku. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk kembali menegaskan pentingnya bahasa baku sebagai wujud jati diri dan identitas bangsa. Di sini ada definisi bahasa baku. Secara sederhananya, bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi dan dijadikan acuan dalam komunikasi formal. Menurut Karida Laksana tahun 2008, bahasa baku merupakan bentuk bahasa yang telah ditetapkan sebagai standar melalui kesepakatan masyarakat, bahasa, dan lembaga kebahasaan. Contoh-contoh definisi bahasa baku, yang pertama ada kata aktivitas adalah bentuk baku, sedangkan aktivitas tidak baku. Yang kedua, kata sekadar adalah bentuk baku, sedangkan sekedar tidak baku. Yang ketiga, kata izin adalah baku, sedangkan izin tidak baku. Penggunaan bentuk baku ini penting agar pesan yang kita sampaikan jelas dan sesuai dengan norma kebahasaan yang berlaku. Yang kedua, ada ciri-ciri dan fungsi bahasa baku. Bahasa baku memiliki beberapa ciri utama, antara lain penggunaan ejaan sesuai poetik, struktur kalimat yang logis, pemilihan kosakata yang tepat, serta gaya bahasa yang sopan dan objektif. Fungsi bahasa baku pun sangat luas. Pertama, sebagai alat pemersatu bangsa di tengah keberagaman bahasa daerah. Kedua, sebagai sarana komunikasi resmi dalam pemerintahan, pendidikan, dan media. Ketiga, sebagai simbol identitas dan martabat bangsa. Dan keempat, sebagai cerminan kemampuan berpikir dan berbahasa seseorang. Yang ketiga, ada tantangan bahasa baku di era modern. Teman-teman pasti sadar, di era digital ini, kita sering berkomunikasi secara cepat lewat media sosial. Akibatnya, banyak orang-orang, terutama generasi muda, lebih sering menggunakan bahasa tidak bagus seperti "gak apa-apa", "btw", atau "I don't know". Selain itu, pengaruh bahasa asing juga makin kuat, sehingga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar makin berkurang. Tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana menyeimbangkan fleksibilitas bahasa gaul dengan tanggung jawab untuk tetap menjaga kaidah bahasa baku. Yang keempat, ada solusi bagi generasi Z. Sebagai generasi muda, kita punya peran penting untuk melestarikan bahasa baku. Beberapa langkah sederhana yang kita bisa ikuti antara lain, pertama, meningkatkan literasi bahasa dengan membaca buku dan tulisan dengan baik. Yang kedua, menggunakan media sosial secara positif untuk menyebarluaskan bahasa baku dengan cara kreatif. Misalnya, lewat caption edukatif atau konten ringan yang tetap benar secara bahasa. Yang ketiga, menjadikan bahasa baku sebagai kebiasaan bukan kewajiban. Dan yang terakhir, meneladani tokoh-tokoh publik yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan berbagai kesempatan. Dengan begitu, kita bisa menunjukkan bahwa berbahasa baku bukan berarti kaku, justru itu tanda kita cerdas, santun, dan menghargai identitas bangsa. Kesimpulannya, sebagai penutup, bahasa baku bukan hanya aturan linguistik tetapi juga cerminan budaya, karakter, dan martabat bangsa. Di tengah derasnya arus
globalisasi, dan perkembangan teknologi, tanggung jawab untuk menjaga bahasa baku ada di tangan kita semua, terutama generasi muda. Dengan memahami dan menerapkan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya berkomunikasi dengan baik, tetapi juga turut melestarikan warisan intelektual bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.